Nah, tapi kalau kita menyakiti diri kita sendiri saat itu gimana hukumnya, Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ada hadis Nabi, la dororo wala diror. Tidak boleh kita menimbulkan kemudorotan buat kita juga buat orang lain. Gitu. Maka dalam Islam segala hal yang membahayakan dilarang. Gitu. Seperti Nabi Muhammad kebiasaannya tuh beliau kalau sudah tidak ada kerjaan pada Isya tidur. Yang tidurnya cepat, bangunnya cepat. Jadi bergadang itu boleh saja kalau ada begadang. Wah, mau Jangan gantiin Bang begadang Haji kalau nih. ada Mau gantiin perlu. Bang Haji nih. Kan sekarang budaya orang tuh biasa tidur malam. Iya. Setelah ditemukan revolusi industri kan listrik, orang tidur malam gitu. Padahal tidur cepat itu baik karena kan kurang baik, kurang sehat gitu, terlalu kecuali weekend lah ya sekali-kali gitu. Nah, maksud saya tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kita sih pengennya sehat terus, cuma kalau sakit sabar. Bukan berarti kalau gitu Ustadz sakit aja Ustadz kita, jangan. Pengennya sehat. Nah, oleh karena itu segala hal yang membahayakan diri, apapun lah namanya kan, dilarang dalam agama gitu. Tidak boleh membahayakan, la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Gitu. Betul, oke. Nah, kalau anjuran dari Nabi gitu, ketika sesungguhnya kita lagi sakit, apa sih yang harus kita lakuin sebenarnya? Ya, pertama begini, pasti segala ada ungkapan dalam bahasa Arab, rubba darratin nafi'atun. Segala yang mudorot kadang membawa manfaat. Tadi orang sakit itu, ketika kita sakit, pertama ngapain? Sabar. Sabar. Kita mengucapkan, tidak dalam Islam tidak boleh kita mengucapkan, coba kalau begini, pasti nggak begini. Coba kalau begitu, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Katakanlah dia kena COVID-19. Gara-gara dia pergi ke satu tempat. Coba kemarin saya nggak pergi tuh. Saya nggak kena. Nggak boleh bilang begitu. Ketika musibah datang, apa yang kita bilang? Qadarullah masya'a fa'al. Ini udah takdir Allah dan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jangan suka menyalahkan orang lain. Kamu sih, gara-gara kamu jadi begini. Siapa orang yang mau disalahin? Enggak, jadi kalau udah terjadi kejadian, qadarullah masya'a fa'al. Ini udah takdir Allah, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Itu yang pertama. Jadi kalau ada penyakit, tidak boleh mengucapkan seandainya. Kedua, jangan terlalu banyak drama. Maksudnya kalau sakit berobat, kalau lapar makan, kalau aus minum. Gitu. Jangan kita terlalu mendramatisir gitu. Hai guys, lagi sakit nih guys. Padahal aku udah pakai masker 3 lapis loh guys. Gitu kan. Terus kenapa mesti aku guys? Ya kan, itu dia nggak pakai masker kok nggak sakit ya gitu. Qadarullah. Jangan kita berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan mengatakan ya Allah, mengapa mesti aku kan? Kenapa bukan tetangga aku? Tetangganya bilang enak aja lo katanya. Ada sebuah cerita tuh. Ada seorang ayah, anaknya meninggal. Sakit, kemudian meninggal. Kemudian dalam hadis ini, Allah panggil malaikat yang mencabut nyawa anaknya. Allah berfirman dalam kitab dari Sholihin, hal qabaltum, apakah engkau mengambil nyawa seorang hambaku? Betul ya Allah. Apakah engkau mengambil nyawa anak yang merupakan permata hatinya? Betul ya Allah. Ketika engkau cabut nyawa anaknya, ayahnya bilang apaan? Kata malaikat, hamidaka wastarja'a. Ayahnya mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar dan mengagungkan engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fasammuhu baital hamdi. Karena kesabaran orang ini saat mendapatkan musibah, anaknya sakit dan meninggal dunia, bangunkan untuknya satu rumah di surga namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Gitu. Kan anak permata hati kita ketika anak kita sakit, kemudian meninggal gitu kan. Itu kan sedihnya luar biasa gitu. Ya kan, Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Aku akan uji kalian. Pertama ketakutan. Kayak sekarang kan pandemi ini orang takut, ada yang bersin, cuy, bubar langsung. Bubar gitu kan. Bangun tidur. Kok serak-serak, ada apa nih ya? Kok hidung kayaknya corona nih. Langsung ambil minyak kayu putih, diminum. Dulu kan minyak kayu putih digosok ke badan. Sekarang minum. Bendera merah putih tandanya menang.
Dulu tuh minyak kayu putih digosok ke Iya, badan. iya. Bendera merah putih tandanya Benar. menang. Sekarang diminum. Jadi sekarang tuh orang ketakutan. Ketakutan gitu kan. Yang kedua kelaparan. Oke. Ujian juga, ujian. Kayak sekarang kan zaman pandemi. Orang kerja di kantor punya gaji. Sekarang dia udah resign, pengurangan karyawan. Dia sekarang mantab, makan tabungan. Ingat namanya mantab. Tabungan lama-lama habis. Sekarang manset, makan aset, jual motor, jual jam, jual HP. Gitu. Maka bersyukurlah teman-teman yang itu semua ujian. Oke. Jadi ada ujian ketakutan, kelaparan, orang meninggal dunia, buah-buahan. Ujung ayat, wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang yang sabar. Oke. Siapakah orang yang sabar? Pas dapat ujian, apa yang dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalimat memang yang baik. kita diajak walaupun dalam keadaan sakit kita untuk terus beribadah, terus kita untuk mengingat Allah, mengingat kematian dan segala macam. Bahkan ada orang tua, Bib. Ada orang tua tuh kadang-kadang pura-pura sakit. Supaya anaknya kumpul. Kalau emaknya nggak sakit, anaknya nggak datang. Nggak kumpul. Iya, Ada kan begitu ya? Iya. Begitu dia anaknya pura-pura, ibu lagi sakit, kumpul tuh anaknya tuh. Kumpul. Takut emaknya meninggal. Iya. Padahal ibunya kadang pura-pura tuh. Karena sakit itu ngumpulin orang kadang-kadang. Bener. Ya gitu. Ya maksudnya sampai ada ibu yang pura-pura sakit supaya pengen anaknya datang tuh. Ya kan, Segitu walaupun kangennya ya. Segitu kangennya. Segitu kangennya tuh. Jadi sakit itu memang mengumpulkan keluarga gitu. Bahkan ada tuh orang sakit, Bib. Ada orang sakit seminggu, 2 minggu sakit. Kan kalau kita kalau sakit ada yang datang nengokin, bawa parcel, bawa mangga, bawa jeruk, ya nggak tuh? Sakit 2 minggu, buah-buahan banyak banget. Kata anaknya, Bi, ini kalau sebulan bisa dagang nih, Bi. Begitu. Sakit 2 minggu, bapaknya kurus, anaknya gemuk-gemuk, makan mulu. Kata anaknya, boleh juga nih bapak gue sakit. Kita sih nggak pengen sakit, cuman sakit itu peluang intinya ibadah. ketika kita dikasih sakit, kita harus bersabar juga. Bersabar, husnuzon ya Allah, mudah-mudahan penghapus dosaku. Amin. Nah, itu dia obrolan kita barengan sama Ustadz. Tapi jangan pengen sakit. Enggak. Sehat. Jangan dong, tetap bikin sehat dong. Itu dia obrolan kita barengan sama Ustadz Syahroni Mardani tentang sakit itu ternyata jadi peluang kita untuk ibadah juga. Betul. Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya. Insya Allah apa yang dipelajari di sini, yang disampaikan di sini kita bisa mengambil pelajarannya, ilmunya, dan juga hikmahnya. Insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman Insight yang sudah pada menonton. Marhaban ya Ramadan, insya Allah puasanya diberikan kelancaran. Dan juga kalau apa yang disampaikan tadi ada perbedaan, disikapilah dengan baik. Nah, teman-teman Insight, jangan kemana-mana, jangan di-skip juga, karena sebentar lagi kita akan kasih info-info yang menarik seputar Ramadan. Oke?